Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairoji, NIM 201561212, Prodi Teknik Mesin semester 5 dari kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan materi material hybrid untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemilihan bahan dan proses, dosen pengampu Bapak Suhendra, STMT. Langsung saja kita ke materi. Material hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih bahan yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki atribut yang tidak ditawarkan oleh material tunggalnya. Dalam kurung gambar 11.1, komposit partikulat dan berserat adalah contoh dari material hibrida di samping sandwich struktur, lattice struktur, segmented struktur. Dalam desain material diperlukan pertimbangan pemilihan komponen, konfigurasi, fraksi, volume relatif, dan skalanya. Dalam kurung tabel 11.1. Di sini ada gambar 11.1, yaitu komponen ada metal, polimer, elastomer, glasses, keramik, dan yang di tengah adalah hybrid. Slide yang berikutnya adalah cara menggabungkan bahan tergantung pada konfigurasinya. Yang pertama adalah skenario the best of both. Dikatakan ideal jika pembuatan material hibrida berasal dari sifat terbaik dari kedua komponen penyusunnya. Paling umum ketika properti suatu material dikombinasikan dengan sifat permukaan yang lain. Baja berlapis seng memiliki kekuatan dan ketangguhan baja dengan ketahanan korosi seng. Tembikar berkaca mengeksploitasi formabilitas dan biaya tanah liat yang rendah dengan impermeabilitas dan daya tahan kaca. Gambar 11.4, kemungkinan hibridiasi sifat hibrida mencerminkan bahan komponennya dikombinasikan dalam salah satu dari beberapa cara. Sini ada gambar yaitu material M1 dan material M2, di mana material M1 adalah menuju ke grace of both dan arah panah ke bawah adalah less of both. Baik, berikutnya adalah 2 skenario the rule of mixture. Ketika properti digabungkan dalam hibrida seperti dalam komposit struktural, yang terbaik yang dapat diperoleh dari rata-rata aritmatika sifat komponen ditimbang oleh fraksi volumenya. Dengan demikian, komposit serat unidireksional memiliki modulus aksial dalam kurung sejajar dengan serat yang terletak dekat dengan aturan campuran. Yang ketiga ada skenario the weaker link dominate. Kadang-kadang kompromi dengan material yang lebih rendah perlu dilakukan, dikhususkan dengan kekakuan komposit partikulat, di mana sifat hibrida berada di bawah aturan campuran, terletak lebih dekat ke harmonik daripada rata-rata aritmatika properti, meskipun kurang spektakuler tetapi masih digunakan. Dan yang keempat ada skenario the less of both atau skenario tautan terlemah. Sistem penyiram api menggunakan hibrida logam lilin yang dirancang untuk gagal melepaskan semprotan ketika titik leleh material yang lebih rendah dalam kurung lilin sudah terlampaui. Dan di sini ada metode konfigurasi A tambah B tambah skala, di mana ide dasar diilustrasikan dalam gambar 11.5. Material monolitik menawarkan portofolio properti tertentu di mana banyak desain rekayasa distandarkan. Persyaratannya adalah desain mengisolasi sektor ruang material properti. Jika sektor ini mengandung material, persyaratan dapat dipenuhi dengan memilih salah satunya. Jika persyaratan desain harus dipenuhi,
tidak ada material yang memenuhi semuanya. Persyaratan terletak pada lubang di ruang properti. Sini ada gambar 11.5 di mana adalah analysis requirement functional constraint dan bercabang ke one material meet all, dan yang keduanya adalah no material meet all separate fungsi dicabangkan menjadi dua, yaitu jenisnya fungsi satu seek optimal solution dan fungsi yang kedua seek optimal solution menuju ke kombinasi solution. Yang terakhir adalah hybrid solution. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memisahkan persyaratan yang bertentangan, mencari solusi setiap material yang optimal, kemudian menggabungkannya dengan cara mempertahankan atribut yang diinginkan dari keduanya. Pilihan terbaik adalah yang menepati peringkat paling tinggi ketika diukur dengan metrik kinerja yang memotivasi desain, meminimalkan massa atau biaya, atau memaksimalkan beberapa aspek kinerja. Kombinasi alternatif diperiksa dan dinilai menggunakan kriteria keunggulan. Untuk menentukan peringkat, output adalah spesifikasi hibrida dari material komponen dan konfigurasinya. 4 kelas struktur hibrida: komposit, sandwich, seluler, dan tersegmentasi. Ya, di sini ada struktur hybrid. Yang pertama adalah komposit, yang kedua adalah sandwich, dan yang ketiga adalah seluler, yang keempat adalah segmented atau tersegmentasi. Sini ada komposit, ya, adalah salah satu contoh insinyur pesawat terbang, pembuat mobil, dan peralatan olahraga memiliki satu kemasan, yaitu material yang kaku, kuat, tangguh, dan ringan. Pilihan material tunggal yang paling baik adalah paduan ringan, paduan magnesium, aluminium, titanium. Kriterianya adalah kami memerlukan kriteria keunggulan untuk melihat manfaat hibrida. Hibrida yang memiliki nilai melebihi bahan yang ada menjadi tujuan desain. Nah, di sini ada kekuatan, mekanisme kegagalan, dan sensitivitas kekuatan dan ketangguhan terhadap pengotor dan cacat pemrosesan membuat modelan yang akurat menjadi sulit. Penguat dengan serat unidireksional atau dengan dispersi. Di sini ada gambar skema hybrid dan jenis komposit, yaitu gambar 11.6. Yang pertama adalah unidireksional, yang kedua adalah laminate, yang ketiga adalah chopped fiber, dan yang keempat adalah partikulat. Sini adalah metode kegagalan komposit, adalah gambar-gambarnya sebagai berikut. Yang A, fiber komposit, metric cracking, fiber fracture, fiber kinking. Dan pada gambar B adalah transfer to fiber, partikulat komposit, plastik konsentrat, decohesion, dan decohesion. Berikut adalah struktur sandwich. Panel sandwich melambangkan konsep hibrida. Ini menggabungkan dua bahan dalam geometri dan skala tertentu, dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga satu membentuk muka dan yang lain adalah inti untuk memberikan struktur dengan kekuatan dan kekuatan lentur yang tinggi pada bobot yang terendah. Sandwich digunakan untuk menghemat berat seperti pada pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor, struktur portable, dan peralatan olahraga. Di sini ada grafik dari struktur sandwich, yaitu fast material A dan core material B. Nah, di sini ada metode kegagalan struktur sandwich, di mana L adalah panjang dari objek dan arah panah ke bawah P adalah beban. Di sini ada gambar bending, di mana dia adalah proses kelenturan dari objek tersebut. Dan ada core shear, dan ada face buckling, dan core failure. Yang terakhir adalah face indentation. Nah, lanjutnya adalah struktur sel busa dan kisi. Struktur sel
Busa dan kisi adalah hibrida dari padat dan gas, di mana konduktivitas termal busa dengan densitas rendah digunakan untuk isolasi ditentukan oleh konduktivitas gas yang terkandung dalam pori-porinya. Konstanta dielektrik dan potensi kerusakan kompresi tergantung pada sifat gas. Dan ini pengertian dari busa adalah struktur yang didominasi oleh lenturan. Struktur kisi triangulasi didominasi peregangan. Busa dengan densitas relatif 0,1 yang berarti bahwa dinding sel padat menempati 10% dari volume, kurang kaku faktor 10 daripada visi triangulasi dari densitas relatif yang sama. Nah, gambar 11.28 adalah gambar busa dan struktur mikrotrus. Sini ada contoh-contoh metode kegagalan struktur sandwich, di mana gambar 11.2 sel dalam busa densitas rendah. Ada Kal-Edge open phase, di mana gambar sampingnya adalah metode kegagalannya, yaitu Kal-Edge bending, terkena tekanan. Nah, baik, selanjutnya adalah struktur segmentasi subdivisi sebagai variabel desain. Bentuk dapat digunakan untuk mengurangi atau meningkatkan kekakuan atau kekuatan lentur, pegas, suspensi, kabel fleksibel, dan struktur yang lain yang harus lentur namun memiliki kekuatan tarik yang tinggi, menggunakan bentuk untuk memberikan kekakuan lentur rendah. Di sini adalah ada contoh-contohnya, gambar A, gambar B, dan ada gambar C. Terima kasih.